Laura keluar dari gerbang dengan keadaan linglung. Kakinya terasa lemas dan air mata terus mengalir dari pelupuk matanya. Dulu, setelah ia mengetahui bahwa Kelvin bukan anaknya, ia selalu terlibat pertengkaran dengan suaminya. Ia bahkan ingin membuat suaminya memiliki penyakit mental, sama seperti yang ia lakukan pada Kelvin. Mobil melesat pergi. Tak lama setelah itu, kakek Kelvin juga keluar dari villa. Mereka sama sekali tak menyadari ada taksi di pinggir jalan yang mengamati rumah itu sejak tadi. Berta baru sampai di sana ketika Laura keluar dari pintu gerbang villa. Kecurigaan mulai mengembara di hatinya, dan ia semakin diyakinkan setelah melihat kakek Kelvin juga keluar dari villa itu. Jadi, apakah Kelvin putraku? Gumam Berta. Tangannya menjadi gemetar tak terkendali. Ia bahagia, namun juga merasa ketakutan. Sopir taksi melihat betapa pucat penumpang di belakangnya dan mulai khawatir. "Nyonya, apakah kamu baik-baik saja? Apakah aku perlu mengantarmu ke rumah sakit?" "Tidak, tolong mulai mengemudi lagi." Berta melamun sepanjang perjalanan. Ia mulai mendapatkan petunjuk samar dari cara Laura memperlakukan Kelvin. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa Kelvin kemungkinan besar adalah putranya sendiri. Tapi, ia masih memerlukan bukti untuk mengonfirmasi semua itu. Laura berada di belakang kemudi mobil selama beberapa jam. Ia memarkirkan mobil di pinggir jalan sejak siang hingga langit hampir gelap. Matanya sembab setelah menangis dalam waktu lama. Ponselnya tiba-tiba berdering oleh panggilan dari temannya, Felisa. Mereka sebenarnya memiliki janji temu dengan teman lain malam ini. Mereka adalah sosialita kelas atas yang dulu sempat menjadi teman baik Laura. "Aku tidak bisa datang ke pertemuan malam ini. Aku agak kurang enak badan. Ayolah, Laura, kami membuat pertemuan ini untukmu. Jika kamu tidak datang, semua akan kecewa. Datang saja walau sebentar, ya," desak Felisa dalam panggilan telepon. "Baiklah." Laura menuju tempat pertemuan. Sebelum turun dari mobil, ia merias kembali wajahnya untuk menutupi wajahnya yang sembab. Di restoran, sudah ada 3 teman wanita lain yang menunggunya. "Laura, kami sangat senang begitu mendengar bahwa kamu ternyata masih hidup." 3 teman wanita itu sangat antusias. Di mata mereka, Laura masih menjadi menantu wanita dari keluarga Wilson, meski suaminya telah meninggal. Memiliki hubungan dekat dengannya akan mendatangkan banyak manfaat bagi bisnis keluarga. Bagaimanapun, putranya, Kelvin, pasti akan mendengarkan ibunya. "Laura, perawatan apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih tak berubah seperti terakhir kali kita bertemu dulu?" puji Felisa. "Tidak ada, ini hanya perawatan biasa saja di klinik kecantikan." Laura kemudian menatap ke arah Lena. Lena juga tampak masih cantik dan muda. "Kamu bisa bertanya padanya." Felisa menjawab, "Lena beruntung, anak sambungnya adalah dokter bedah plastik terkenal, dan ia baru saja melakukan operasi plastik untuk menghilangkan kerutan." Lena tersenyum ketika topik tentang anaknya dibahas. Dia sangat peduli pada penampilan ibunya. Ia mengatakan ayahnya memiliki banyak karyawan cantik di sekitarnya, jadi aku harus tetap menjaga kecantikan. "Kamu sedang membicarakan tentang anak tirimu dari istri suamimu sebelumnya, bukan? Kenapa kamu bisa begitu akrab dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah denganmu?" tanya Laura penasaran. "Sejak kecil, anak itu bersamaku karena ibunya meninggal ketika ia masih bayi. Aku membesarkannya dan mulai mengembangkan ikatan dengannya sejak ia masih selembar kertas putih. Saat dia dewasa, dia akan mengingat hal-hal baik yang aku berikan padanya. Lagi pula, ibunya sudah meninggal, dan aku tidak bersaing dengan siapapun." Felisa menyahut, "Ya, kamu benar. Kakakku menjadi ibu tiri seorang anak yang berpisah karena perceraian. Mantan istrinya masih sering mencuci otak anaknya untuk membenci kakakku." Laura terdiam.
Pikirannya mengembara jauh saat ia mulai menyesali caranya mendidik Kelvin dulu. Jika ia berpikiran lebih jernih seperti Lena, ia tak akan diliputi penyesalan yang begitu mendalam seperti sekarang. Ia bisa saja masih memiliki keluarga kecil berisi 3 orang yang bahagia jika saat itu bersedia merawat Kelvin dengan baik dan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Tapi sekarang, ia telah kehilangan suaminya, dan ia ingin menebus rasa bersalahnya dengan memperbaiki hubungannya dengan Kelvin. Kelvin masih sedikit marah padaku karena aku pergi begitu saja dan meninggalkannya. Apakah kalian punya ide agar aku memperbaiki hubungan dengannya? Pertanyaan Laura membuat 3 teman wanitanya tertegun. Mereka berpikir untuk beberapa saat. Ia pasti masih membutuhkan waktu, tapi karena kamu ibunya, aku yakin ia pasti akan memaafkanmu. Laura setuju dengan pendapat itu. Iya, di mata Kelvin, aku masih ibu kandungnya. Pria tua itu pasti tak akan berani mengatakan pada Kelvin kebenarannya, karena jika identitasnya terkuak, itu akan menimbulkan banyak masalah. Kelvin sudah menikah dan memiliki anak, bukan? Coba saja mendapatkan perhatiannya dengan menunjukkan ketulusanmu pada anaknya. Apa yang harus aku lakukan? Cara terbaik untuk mendapatkan hati seorang anak adalah dengan memberinya hadiah dan mengajaknya bermain. Laura berdiri dari tempat duduknya dengan semangat baru. Terima kasih sarannya. Aku akan pergi ke toko mainan anak untuk mendapatkan hadiah untuk cucuku. Sementara itu, di taman rumah keluarga besar Kelvin, Eliza sedang duduk bersama Lily. Berta sudah datang sejak 1 jam lalu. Ia membawa kue pie dan menghampiri mereka dengan menyuguhkan kue pir yang baru saja ia beli. Aku merasa bisa bernapas lega ketika Laura tidak berada di rumah ini. Seolah udara kembali bersih dan tidak tercemar. Kenapa nenek tidak menyukainya? Aku melihat kalian begitu dingin dengan kedatangannya. Apakah itu karena ia meninggalkan Kelvin sejak kecil dan tak membesarkannya? Eliza hanya bisa menemukan alasan itu di balik sikap dingin keluarga Kelvin pada Laura. Ia bahkan juga merasa kasihan pada Kelvin karena Laura memilih pergi begitu ayahnya meninggal, hingga Kelvin harus berjuang hidup sendiri dan seolah menjadi yatim piatu. Jika hanya karena alasan itu, mungkin aku tak akan sebenci ini dengannya. Nyatanya, ia memiliki lebih banyak kekejaman pada cucuku sebelum kami usir. Nek, sebenarnya apa yang terjadi? Berta, yang baru saja mengantar pie di depan meja mereka, merasa tidak pada tempatnya jika terus berada di sana, tapi ia juga ingin tahu lebih banyak. Aku akan pergi jika kalian berbicara hal penting. Tidak perlu, kamu bukan orang luar dan telah menjaga Efrain bahkan ketika ia masih bayi. Berta diam-diam merasa lega. Ia juga penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi. Lily menggenggam telapak tangan Eliza dan mengusapnya. Berjanjilah kamu tak akan meninggalkan Kelvin jika aku mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan bisa menahan perpisahan lagi. Apakah kamu bersedia? Eliza menggeleng. Selagi Kelvin tidak mengkhianati pernikahan dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, semua masih bisa dinegosiasikan, kecuali kedua hal tadi karena itu adalah garis bawahku. Lily tersenyum. Dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Sekarang, bisakah nenek menceritakan konflik apa yang terjadi di antara mereka? Lily menarik napas dalam. Sebenarnya, Kelvin dididik dengan cara yang kejam oleh Laura. Ia diam-diam mencuci otak Kelvin dengan kebenciannya. Sampai suatu hari, kami menyadari bahwa Kelvin mulai kehilangan kendali. Saat kami membawanya ke psikolog, dokter itu bahkan mengatakan bahwa Kelvin mengalami masalah mental dan membutuhkan perawatan. Kemudian, kami mengetahui bahwa itu adalah ulah Laura. Aku segera mengusirnya setelah itu. Lebih baik aku kehilangan menantu gila seperti dia yang jahat pada anaknya sendiri daripada menghancurkan Kelvin.
Hati Eliza berdenyut dengan rasa sakit ketika membayangkan betapa kelam kehidupan Kelvin saat itu hingga ia harus mengalami penyakit mental. Kenapa Laura melakukan hal itu pada anaknya sendiri? Eliza masih merasa curiga. Perlakuan kejam Laura tampak lebih beralasan jika Kelvin adalah anak tirinya. Tidak ada ibu kandung yang akan merusak anaknya sendiri. Suamiku bilang itu karena Laura juga mengalami masalah mental. Saat Lily menceritakan hal itu, Berta mengepalkan tinjunya dengan erat. Kemarahan mengalir di dalam jiwanya saat membayangkan neraka yang harus dialami Kelvin saat masih kecil. Ia mulai yakin Kelvin adalah putranya. Laura pasti memperlakukan Kelvin dengan buruk karena ia mengetahui bahwa Kelvin bukan putra kandungnya. Eliza, jangan tinggalkan Kelvin, ya. Dia sudah baik-baik saja sekarang. Tapi, kehadiran Laura membuatku mengkhawatirkan dirinya lagi. Nenek, jangan khawatir. Aku akan menjaga Kelvin. Ia juga ayah Efrain, dan aku tak akan membiarkan hal buruk terjadi padanya. Lily merasa lega dengan janji Eliza. Mereka kemudian masuk kembali ke rumah bersamaan dengan kedatangan Laura. Begitu ia masuk ke pintu rumah dengan banyak tas di kedua tangannya, ia terus memanggil Efrain dengan antusias. Efrain, turunlah. Aku membelikan mainan untukmu. Efrain turun dari tangga dengan perlahan. Ia bisa melihat tas bergambar toko mainan terkenal yang dibawa oleh neneknya. Laura melambai pada Efrain sambil tersenyum cerah. Turunlah, mari kita berbaikan mulai sekarang. Efrain terkejut dengan senyum tulus Laura. Ia bisa melihat bahwa itu bukan senyum palsu yang biasanya ditunjukkan wanita ini. Efrain lalu melangkah mendekat. Sebagai anak kecil, ia mudah memaafkan, apalagi melihat ketulusan di wajah neneknya dan mainan yang ditawarkan. Saat Efrain akan meraih mainan itu, pergelangan tangannya dicekram oleh telapak tangan besar dan membawanya pergi menjauh dari Laura. Kamu tidak perlu memberinya mainan. Ia memiliki banyak. Laura tertegun dengan ekspresi wajah yang jatuh. Kelvin, aku hanya ingin berbaikan dengan Efrain. Jangan dipikir aku lupa trikmu. Kelvin lalu menoleh pada Zah. Periksa mainan apa saja yang ia belikan untuk Efrain. Zah maju. Ia mengambil tas-tas berisi mainan itu dan menumpahkannya ke lantai. Ekspresi Laura semakin terluka. Ia akhirnya menuai apa yang ia tabur. Dulu, ia memang sengaja membelikan Kelvin mainan yang akan menakutinya. Ia pernah pulang dengan membawa boneka Chucky. Kelvin sangat senang menerima hadiah dari Laura, meski itu boneka yang menakutkan. Tapi kemudian, Laura menguncinya di ruang bioskop pribadi yang ada di rumah dan memutarkan film Asterix Chucky Asterix. Kelvin ketakutan begitu melihatnya sendirian setelah menyadari bahwa boneka Chucky di sebelahnya adalah bagian dari film horor yang kejam. Ia menggedor pintu sambil menangis untuk dibukakan, namun tak mendapatkan jawaban. Baru setelah film selesai, Laura membukakan pintu. Saat itu, Kelvin meringkuk ketakutan di depan pintu dengan tubuh yang menggigil. Sekarang, Zah telah menaburkan semua mainan di lantai. Semua orang melihatnya dengan tercengang, termasuk 3 wanita yang baru selesai mengobrol di taman. Semua mainan itu aman, hanya terdiri dari Lego dan beberapa robot terbaru. Sumbangkan saja ke panti asuhan. Efrain sudah memiliki semuanya, kata Kelvin sambil membawa anaknya naik ke atas. Laura hanya bisa melihat dalam penuh penyesalan saat Efrain dibawa pergi oleh Kelvin. Tapi, ia tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada obat untuk penyesalan. Aku pasti akan menunjukkan pada kalian ketulusanku untuk berubah. Aku pernah salah di masa lalu, tapi biarkan aku memperbaikinya. Suara Laura menggema di ruangan yang sunyi. Tak ada lagi yang memperhatikan dirinya. Di sudut lain, Berta menatap wanita itu dengan tangan mengepal erat. Hatinya masih terasa sakit ketika mendengar Lily bercerita tentang masa kecil kelam yang dialami Kelvin.
Setelah aku mengetahui semuanya, aku tak akan membiarkanmu mendekati anak dan cucuku lagi. Batin Berta dengan tatapan kebencian pada Laura. Sementara itu, Kelvin telah membawa putranya ke kamar. Mata jernih itu menatap ayahnya dengan penuh tanda tanya, sementara ada juga ekspresi kekecewaan di wajah mungil Efrain. "Dedi, kenapa aku tidak boleh menerima hadiah dari nenek?" Tatapan matanya terlihat tulus. Kelvin berjongkok untuk menyamakan tinggi badannya dengan Efrain. Ia lalu mengusap lembut kepala putranya. "Nak, kamu masih kecil dan belum pandai menilai orang. Memang ada apa dengan nenek dan apa yang ia lakukan dulu sampai banyak orang di rumah ini yang tidak menyukainya?" Kelvin terdiam. Ia tidak mungkin menceritakan kisah traumatis yang dulu pernah ia alami karena ibunya. "Tidak apa, itu hanya karena dulu dia tidak memperlakukanku seperti cara ibumu menjaga dan memperhatikanmu." Efrain mulai tercerahkan dengan pikiran lugunya. "Memang tidak ada yang sebaik Momi. Jangan khawatir, jika Dedi iri aku memiliki ibu yang hebat, maka aku akan mengajari nenek untuk sebaik Momi." Kelvin kehilangan kata-kata. Ia hanya menarik napas dalam. "Tidurlah, anak kecil tidak boleh mencampuri urusan orang dewasa." "Oke." Efrain mengangguk. Tak lama kemudian, Berta mengetuk pintu sebelum masuk. "Biarkan aku yang membantunya gosok gigi dan menidurkannya." "Terima kasih, Berta." "Oh ya, bisakah kamu menyiapkan beberapa pakaian untuknya? Aku akan membawanya pergi liburan selama beberapa hari." Mendengar tentang liburan, Efrain melompat kegirangan. "Yeay, akhirnya aku akan bertamasya dengan keluarga lengkap untuk pertama kali." "Tidurlah lebih awal. Kamu harus istirahat lebih banyak." Efrain mengangguk. Saat Kelvin pergi, Berta tiba-tiba memeluk Efrain dengan erat sambil menangis. Ternyata alam semesta selama ini telah membuat skema pertemuan dengan cucunya sendiri tanpa sengaja. Pantas saja begitu mendengar tangisan Efrain dulu, Berta merasakan ikatan batin yang dalam. "Berta, jangan menangis. Aku hanya pergi liburan." Efrain menduga tangisan Berta hanya karena ia enggan berpisah dengannya. "Kamu harus menjaga diri dengan baik dan jangan merepotkan orang tuamu nanti." "Oke." Efrain mengangguk dengan patuh. "Saat kembali, aku akan membawakan oleh-oleh untukmu." Malam hari, ketika Kelvin naik ke ranjang, ia melihat istrinya telah memejamkan mata, tapi bulu matanya bergetar. Saat Kelvin mengatur posisi tidur, wanita itu dengan kesadaran dirinya sendiri meringsek ke dalam pelukan Kelvin. Pria itu mengernyit. Jarang Eliza mengambil inisiatif untuk lengket padanya. "Apakah kamu sedang menggodaku?" Eliza pura-pura menguap, seolah ia memang telah tidur. Sebenarnya, ia hanya ingin memberikan pelukan pada Kelvin setelah mendengar dari Lily apa yang telah suaminya lewati saat kecil, namun ia terlalu takut memberikan pelukan yang dramatis dalam keadaan sadar. "Aku tahu kamu berpura-pura tidur," bisik Kelvin di dekat telinga istrinya. "Apakah kamu ingin bercinta tapi terlalu malu untuk mengatakannya?" Mata Eliza segera terbuka. Ia yang semula memiliki banyak rasa kesedihan untuk suaminya kini justru menunjukkan ekspresi masam di wajahnya. "Bisakah kamu tidak selalu memelintir tindakan hangat seperti ini dengan sesuatu yang panas dan mesum?" Kelvin tertawa mendengar protes Eliza. "Baiklah, sebutkan kenapa kamu tiba-tiba berinisiatif untuk memelukku. Nenek sudah menceritakan semuanya padaku. Aku merasa sakit untukmu dengan hanya mendengarnya saja." "Eliza, apa kamu tidak takut padaku setelah mendengarnya?" Kelvin pernah ingin menceritakan pada Eliza tentang trauma yang membuatnya pernah mengalami penyakit mental dan juga ketergantungannya dengan obat penenang jika penyakitnya dipicu. Tapi, ia khawatir Eliza akan takut padanya dan meninggalkannya. "Kenapa aku harus takut? Bukan salahmu kamu menderita semua itu. Mulai sekarang, aku akan membantumu untuk berjuang melawan trauma itu. Jangan terlalu bergantung pada obat juga. Ya, jangan khawatir."
Aku sudah menemukan cara untuk menekan ketergantungan obat saat emosiku terpicu. Eliza menatap Kelvin dengan mata penuh tanda tanya. Apa itu? Kelvin tiba-tiba mengubah posisi dan sudah membungkuk tepat di atas tubuh Eliza. Pupil wanita yang berada di bawah tubuhnya membelalak lebar. Ia menjadi merinding saat Kelvin mencium lehernya sambil berbisik. Bercinta denganmu. Kamu tahu kan bercinta bisa melepaskan hormon oksitosin dan hormon endorfin yang bisa menimbulkan rasa tenang dalam diri. Kenapa kamu selalu berakhir pada kesimpulan yang cabul? Aku bicara kebenaran. Lihat saja di internet jika tidak percaya. Jadi, sayang, jika kamu ingin membantuku dari kecanduan obat, maka kamu bisa membuatku kecanduan tubuhmu. Mulutmu ini sangat manis saat bernegosiasi. Aku penasaran berapa banyak wanita yang tertipu. Kelvin mencium Eliza untuk beberapa saat sebelum berhenti. Kamu adalah satu-satunya wanita yang mencicipi mulut manisku dan menjadi korbannya. Aku tidak akan membeli kebohonganmu dengan mudah. Menurutmu, apakah aku masih bisa tertarik dengan wanita setelah trauma yang kualami dengan ibuku? Trauma itu melukaiku dan membuatku tidak tertarik pada wanita sedikit pun, tapi itu berubah sejak kamu datang. Eliza terdiam. Perkataan Kelvin terdengar seperti penggakuan cinta yang membuat hatinya menghangat. Sementara itu, Kelvin melancarkan invasi lain ke tubuh Eliza saat jemarinya mulai menyusup ke bawah bajunya dan membelai kulit lembut istrinya. Apa yang kamu lakukan? Tanya Eliza begitu menyadari belayan tangan Kelvin. Sayang, kamu berjanji padaku untuk membantuku tidak tergantung pada obat penenang. Eliza kehilangan kata-kata. Ia justru merasa dirinya kini telah dimanfaatkan oleh Kelvin dengan sengaja. Setelah olahraga intensif mereka, Kelvin dalam suasana hati yang baik. Ia bahkan menggendong Eliza ke kamar mandi dan membantunya membersihkan diri di bathtub. Ayo kita pergi liburan besok. Ada pesta pernikahan yang diadakan di kapal pesiar, dan perjalanannya memakan waktu 3 hari. Kupikir kita bisa datang sekaligus berlibur bersama Efrain. Eliza hanya mengangguk karena ia sudah terlalu lelah untuk berbicara setelah Kelvin menguras semua energinya. Di apartemen Winston, ia baru saja menerima telepon ketika sedang makan pagi dengan Carissa. Itu adalah undangan mendadak untuk menghadiri pesta pernikahan temannya. Panggilan itu dalam mode speaker karena Winston bicara sambil melanjutkan makan sandwichnya. Tidak, aku tak akan datang. Aku tidak memiliki pasangan, sementara semua tamu yang datang akan membawa pasangan. Aku akan mengirim hadiah ke rumahmu saja. Ayolah. Masih ada banyak gadis lajang di sini dari keluarga baik-baik. Aku akan mengenalkan mereka padamu. Carissa mendongakkan wajahnya. Ia penasaran dengan jawaban Winston, meski ia yakin kakaknya akan menolak tawaran itu karena dia bukan orang yang suka dengan pesta pasangan seperti itu. Baiklah, aku akan datang sore ini. Carissa tersedak makanannya begitu mendengar jawaban Winston. Ia batuk parah hingga wajahnya memerah. Winston segera berdiri, menepuk punggungnya, dan mengambilkan air putih. Makan dengan perlahan. Carissa berhasil keluar dari rasa sakit karena tersedak dan segera minum air putih. Kamu akan datang ke pesta di kapal pesiar. Winston mengangguk. Dia teman baik, dan ini pernikahannya. Tidak enak jika aku menolaknya. Carissa merasa waspada. Bah, tidak enak. Dia tadi bisa menolaknya, tapi begitu ada tawaran akan dikenalkan dengan gadis, ia langsung setuju. Batin Carissa. Ia tidak ingin membiarkan kakaknya yang polos pergi ke sana dan diperdaya oleh wanita. Ia harus menjaga kakaknya dari predator wanita yang hanya ingin menaikkan status sosial. Aku tidak cemburu, aku hanya ingin menjaga kakakku yang naif dari dunia para wanita hedon yang memiliki pergaulan buruk. Carissa berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Bolehkah aku ikut? Sudah lama aku tidak melakukan perjalanan. Kamu mungkin akan bosan di sana.
Karissa menggeleng. Tidak. Aku tak akan bosan. Tapi hanya ada satu kamar untuk masing-masing tamu. Karissa terdiam untuk beberapa saat. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja tidur di sofa. Kalau begitu, mulailah berkemas, kata Winston sambil berbalik pergi. Ada senyum ambigu yang tidak terlihat oleh Karissa di balik punggungnya.